Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para subscriber, para follower, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan ringkasan dari video-video kaum Habib. Insya Allah ada 40 video lebih sebagai bukti bahwa gerakan ini bukan oknum. Kalau oknum itu kan 1, 2, 3 ya. Karena ini masih terjadi perdebatan lah di antara Muhibbin dengan yang lain. Katanya Muhibbin itu oknum. Nah, bahkan ada seorang kiai yang Muhibbin itu pidato ya. Itu kan cuma sebagian, katanya oknum 1, 2, 3. Ya kalau oknum kan 1, 2, 3 teman-teman. Kalau ini semuanya. Ini di video ini ringkasan dari pidato-pidato kasar mereka. Pidato-pidato yang cacian dari mereka untuk mencaci para kiai dan ulama, bahkan untuk menjatuhkan. Bahkan di antara video ini ya, pembengkokan sejarah, manipulatif dan lain sebagainya untuk menguasai organisasi NU dan negara yang kita cintai ini. Baik, biar tidak salah paham, yuk kita saksikan videonya secara seksama. Selamat menyaksikan. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jadi seekor babi. Berarti ustadz bayaran apa? Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Yakut dengan iblis sama atau tidak? 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 Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Habib yang nakal. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Saja tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqah. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Bahwasanya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau sampai ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Faqih Muqaddam. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya ya, kalau ada punya masalah galau gitu masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya Allah, ini segala macam, semut kabeh wis utang katang ini segala macam wis ruwet kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi.
Untuk tanggapan pribadi saya, mereka-mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjelasan dari saya. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka-mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhir jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Rampokan syarifah, hati-hati. Bebini yang melahirkan itu cuma wadahnya aja. Bisi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada Ahlul Bait, maka dia cuman surah la hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hada minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin. Mafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali, pangkat. Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya di Muhammad. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dia tahu kamu yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah, bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Kiai ini alim, sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada ada. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Abu Bakar bin Muhammad As-Segar kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf. Berdirinya NU, saya kasih tahu kepada kamu, NU itu berdiri atas restu 5 habaib. Andaikan, kata Gajah Asy'ari, andaikan 5 habib ini tidak restu, aku tidak akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Dari Yaman datang ke sini sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Ya akhi, nasab ini udah dikawal. Bukan 1-2 aulia, ribuan aulia, ribuan ulama udah mengawal nasab ini. Para habaib catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Iya, para habaib tidak gila dengan kedudukan saudara. Mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mereka
Kita sudah mendapatkan keagungan dari Allah, dan itu adalah fadl min Allah. Itu adalah keutamaan yang datang dari Allah. Kami yang menjadi para habaib, bukan pilihan kami, bukan, tapi Allah yang menjadikan kita masuk dalam kelompok dari para golongan para habaib di dalam Allah. Jadi baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu bel telefon dia. Pun manabi kiai sebenarnya Nabi di Syarifah, tak ia bunyi kiai Asmanah, tetapi Asmanah Masjid Asgaf Solo. Masjid Asgaf Solo pasti yang sering ke Solo tahu. Sampingnya Masjid Riyad, Masjid Asgaf Solo itu yang bangun Al-Habib Abu Bakar Asgaf Gresik. Ya, yang memakmurkan masjidnya yang bangun kakek kami, Habib Abdul Qadir Asgaf, abah dari umi saya. Habib Abu Bakar Gresik itu nentukan kiblatnya nggak pakai kompas, ente pakai kompas. Ini pas pura, kadang ada pergantian kiblat. Wah, kiblatnya diupdate. Kemarin ada pergeseran bumi itu, ganti miring-miring, masjidnya miring terus. Habib Abu Bakar Gresik menentukan kiblatnya nunggu apa? Nunggu Nabi. Abu Bakar Gresik kutub, percaya, saya karep. Kemudian Nabi SAW ada di situ, di mihrab. Bilangi Habib Abu Bakar, katakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu Pak. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ini tembus jebol. Bus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong ngerusak, nggak tambahan dari saya. Terus ditembus, kemudian turun, cukup, ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Rahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah, Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu dari bajunya itu. Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtud Durar itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. 60.000 kali. Bayangkan. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya. Habib mulia bukan karena kerjanya. Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir.
Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman As-Saggaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti. Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman As-Saggaf nggak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun nggak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan beliau. Habib Sanjita dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Itu bahasa Dawi nih. Datang Habib Sanjita, lihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Teng mriko, subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kados Habib saya tongkat ngeten. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat. Tongkat Habib Ahmad. Bahasa di bahasa Indonesia kan gitu. Nek Ahmad As-Saggaf ora wali, pesawate rak balik. Udah Mbak. Nek Ahmad membahasakan ya Mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah Pak, saksi nih kata Pak. Pesawat niku mundur Pak. Lo ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu pilot ini gue bingung. Sedoyo niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah mboten paham. Niku do bingung. Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Habis sholat lagi wali. Itu kalau di masjid wali semua, ke pasar. Ditanya, Masya Allah, di pasar Kota Tahrir itu pegal Quran. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali, jalan ketemu Quran tambal ban. Ini tangan di wali. Sokokan, mukanya agak jelek-jelek ya. Wali itu suka biasa. Ketika jalan langsung, pulang, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu. Langsung tahu. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik,
dimuliakan, dicintai, disayangi. Santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya. Seperti itu mirip dengan iblis. Kalau sudah nggak ada ahlul bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada ahlul bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagir Muqaddam, Muhajir Al-Ahmad Nisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Jadi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, panggil ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Keluarganya Nabi yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Ya kalau Imam Ja'far Shadiq, tahuilah kita ada orang soleh, dia aman dari semuanya. Masuk surga. Iya, lu banyak kamu. Ini tisu berapa harganya tisu? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan tempanya itu laku 200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih? Orang masuk langsung dibilang mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar saya daripada Syekh Umar mogok. Waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya dimarahin. Ana udah bilang jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis ibu-ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul Gutub, ya Zaujatul Gutub, ya Ummul Gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mohbor, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup. Oh, tempatnya terbatas, kebetulan jirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada orang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Para salafun saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh itu mana? Kamera action. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Begitu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Pak Imam Bonjol, semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Panu Al-Khairat. Makanya di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukasyif, kecuali sudah jadi wali. Bahasa Asari ku badane istikharah takon karo Mbah Kyai Khalil Bangkalan ngawitaken diri akhir Nahdlatul Tujar nahdoh pirang-pirang akhirnya bingung sampai melajeng wonten Mekah istikharah wonten Masjidil Haram
akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Niki dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari kowe bali yo. Iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro. Siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengan punya kakek yang baru jelek-jelekin Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Bagi umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Itu yang angkat. Dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian, mau bunuh saya, mau merampas jiwa saya. Nah, bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian, saya merujuk kepada pernyataan Gus Bahar yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Bahar, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan. Baik teman-teman, itulah ringkasan-ringkasan video. Nah, ini yang ngotot para muhibbin kan oknum, padahal mereka terperdaya. Iya, mereka para muhibbin itu terperdaya, termasuk Rois hampir keceplosan lagi. Si Rois yang katanya jangan dikebiak uyah, ya. Itu kan hanya oknum katanya. Ya, ya semua suku pasti ada orang yang tidak baik, ya. Jadi jangan digebiak uyah, itu katanya si sepuh itu ya. Mereka semua terperdaya. Memang cerdik dan liciknya para kaum Ba'lawi ini ketika ingin melancarkan gerakan serangan mereka itu, ya, yang diutus hanya beberapa. Nah, nanti ketika gagal, maka ini akan dikorbankan dan dioknumkan. Kalau masih bisa ya dioknumkan, kalau masih bisa. Tapi kalau sudah terlalu parah seperti tragedi PKI 30S PKI, nah, itu akan dikorbankan. Hanya satu orang dikorbankan. Padahal di situ kan ini fakta loh. Ini bukan mengada-ngada. Gerakan PKI itu kan Al-Aidid. Itu dikorbankan, itu dibuang. Karena ini terlalu parah. Terus Barokbah ini kan tidak ada yang banyak dengar. Nah, ini dioknumkan. Iya. Jadi sekarang yang kemarin ini ya menyerang NU seperti si Pirang, si rambut pirang maksudnya, terus Faisal Segaf, ini dioknumkan. Dan sekarang mereka dibatasi, sudah tidak boleh bicara kasar lagi. Nah, itu juga yang mengiblis-ibliskan Habib, yang mengiblis-ibliskan siapa itu ya, mantan Menteri Agama. Itu juga dibuka. Nah, Lolo diam dulu, baru yang baik-baik ini keluar. Nah, ini taqiyah. Kenapa? Karena mazhab mereka itu Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu perlu diketahui ada dua loh. Ada Itsna Asyariyah, ini masih lunak. Yang Syiah brutal ini adalah yang Imamiyah Sab'iyah. Sab'iyah, ya. Jadi Imamiyah yang 7. Sab'i, ya, bukan Itsna Asyari. Sab'iyah. Ini yang didirikan oleh Maimun Al-Qaddah dan anaknya Ubaidillah, ya, untuk mecah belah Syiah. Mereka setelah mempunyai kekuatan dan dipercaya, akhirnya memecah belah dengan alasan ya Ismail, ya. Ismail itu putra tertua dari Ja'far As-Shadiq yang sudah meninggal. Seharusnya
pimpinan imam itu diwariskan kepada Ismail karena putra tertua, dan undang-undang itu pimpinan imam itu harus diwariskan kepada putra yang tertua. Nah, di sini. Ini sama nanti kalau kita korelasikan dengan yang sekarang. Baik. Terus, sedangkan Ismail itu mempunyai putra Muhammad yang masih belia. Karena imam ini sudah diwariskan kepada Ismail yang sudah meninggal, sekarang yang berhak mewariskan adalah Ismail yang meninggal itu kepada putranya Muhammad yang masih belia. Di sini sebagian besar pengikut Imamiyah itu dengan Imam Ja'far As-Shadiq yang menyepakati bahwa imam itu akan diwariskan kepada adiknya Ismail. Iya, akan diwariskan kepada adiknya Ismail. Karena pewarisnya masih hidup. Imam Ja'far As-Shadiq masih hidup. Di sini Maimun Al-Qaddah dengan putranya dan pengikutnya tidak mau. Akhirnya memecah belah Imamiyah. Sama di sini dengan kasusnya Jatman. Ketika mereka diganti, ya tidak mau, ya harus dipecah belah menjadi Jatman. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Ya, anak-anak NU, ini yang perlu kita antisipasi. Rakyat Indonesia, ini yang perlu kita antisipasi. Kalau di panggung mereka sok NKRI, tapi gerakan mereka itu untuk menghancurkan NKRI. Kalau bicara di media-media mereka itu, saya paling NKRI, NKRI harga mati. Tapi lisan dan hadiahnya mereka itu kontras. Mereka selalu mengatakan, yuk kita damai, yuk kita bersatu. Tapi lisan mereka tidak pernah mau berdamai dan bersatu. Terus mencaci dan menjatuhkan para kiai di sini. Nah, kebanyakan para muhibbin ya, ini terperdaya dengan ini. Nah, ini baru kemarin, ini Jatma ya, yang diadakan acara di Istiqlal. Kita bersatu, bangsa yang besar ini. Kalau ente, ya biasanya mereka ya, kalau ente mengajak kita bersatu, kenapa ente memecah belah Jatman menjadi Jatma? Nah, di sini lisan ini perlu dipikir. Ya, menteri-menteri banyak yang hadir. Ya sebenarnya ya kalau memang menteri-menteri itu dekat dengan Lutfi bin Yahya, ya bilang dong. Ente ini ngajak bersatu, tapi ente memecah belah Jatman. Ya seharusnya orang NU ya tahu itu. Kan pendidikan mereka itu kan sudah tinggi-tinggi semua. Kenapa dengan mudah diperdaya oleh mereka? Iya. Ya ingat ya, hati-hati ya teman-teman. Lisannya ngajak bersatu dan hadiahnya memecah belah. Nah, ini juga saudara-saudara saya yang di Madura ya. Hati-hati ya dengan lisan-lisan manis mereka. Kita teliti hadiahnya seperti apa. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW oleh dalam sebuah hadisnya, du'atun ila abwabi jahannam. Seorang sahabat bertanya, apakah setelah kebaikan Islam ini menyebar dan berjaya, masihkah ada keburukan setelah itu? Iya, katanya baginda Nabi. Unasun min jildatina. Jadi nanti akan hadir segerombolan orang-orang yang dari diri kita sendiri, iya. Kemudian dia mengajak perpecahan, pertikaian, dan selalu mengajak peperangan. Ayo siapa yang selalu mengajak berperang? Perang monyet dan perang-perang yang lainnya. Siapa yang selalu mengajak berperang? Di sisi lain mengajak persatuan, perdamaian, di sisi lain mengajak berperang. Bingung kan Muhyiddin akhirnya untuk membela. Ya, baik teman-teman, intinya begini. Ya, kita jangan mudah terperdaya dengan lisan mereka. Dan yang kedua, ini bukan oknum, tapi ini adalah oknum berjemaah. Jadi saya kasih judul nanti, oknum berjemaah kaum Alawi untuk memperdaya umat.
Seperti itu Gi. Jadi ini bukan oknum ya. Semoga ini menjadi jawaban kepada saudara-saudara saya yang di Madura atau yang di luar Madura. Kalau mereka itu bukan oknum, tapi oknum berjemaah, semua mereka itu seperti itu. Tapi ada yang takiyah. Seperti yang tadi. Jadi jangan sampai kita dipecah belah seperti kakek moyang mereka yang sudah memecah belah Imamiyah. Kita jangan mau dipecah belah seperti kakek mereka yang melakukannya dulu di Imamiyah. Yang pura-pura baik itu hanya takiyah. Faktanya sudah saya bacakan tadi. Mulai dari kasus tragedi PKI, terus kasus-kasus yang lain, dan kasus-kasus yang sekarang di polemik nasab ini. Mereka akan mengoknumkan pasukan gerakan mereka ketika gagal. Begitu, G. Bisa dipahami, G? Baik, semoga bermanfaat, dan semoga kita tidak mudah diperdaya, dan tidak mudah diadu domba. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.